Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan NIM 2208166 dari Prodi Magister Pendidikan Biologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan memaparkan jawaban dari bagian B pada UAS Statistika Terapan di kelas A. Nah, teman-teman, saya memilih soal nomor 3 yang berkaitan dengan uji korelasional atau uji untuk mengetahui hubungan antar variabel. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini instruksinya untuk melakukan pengujian yang menganalisis hubungan antara variabel kemampuan berpikir logis dengan keterampilan riset siswa pada masing-masing kelas. Jadi ada 2 kelas. Nah, ini saya sudah salin ulang data dari masing-masing kelas. Di sebelah kiri ada data dari kelas 12 MIA 4, di sebelah kanan ada data dari 12 MIA 5. Nah, masing-masing dari 2 kelas ini punya 2 nilai, yaitu keterampilan riset dan kemampuan berpikir logis. Dan masing-masing kelas ini punya 33 siswa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama tentunya ada perumusan masalah, karena tadi instruksinya adalah untuk melakukan pengujian hubungan di masing-masing kelas, dan ada 2 kelas, maka ada 2 rumusan masalah yang saya tampilkan di penelitian ini. Kemudian selanjutnya adalah perumusan hipotesis, dan juga penentuan taraf signifikansi. Di pengujian ini saya memilih taraf signifikansi sebesar 5%. Oke, the next adalah uji prasyarat, yaitu berupa normalitas dan linearitas, karena ini merupakan uji korelasional. Next, kemudian ada uji statistik. Nah, teman-teman, jadi hasil dari uji prasyarat tadi, yaitu normalitas dan linearitas, akan menentukan uji statistik apa yang akan kita ambil. Jika um, kedua data tadi lulus uji prasyarat, maka dia akan diuji menggunakan statistik parametrik, yaitu menggunakan korelasi Pearson. Namun apabila kedua data tersebut tidak lulus uji prasyarat, maka yang diambil adalah uji non-parametrik berupa korelasi Spearman. Nah, langkah selanjutnya adalah interpretasi data, data dimaknai, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke, nah oke, baik teman-teman, kita akan mulai pengujian dengan langkah pertama, yaitu perumusan masalah. So, this one is rumusan masalah. Jadi tadi saya sudah menyampaikan ada 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara kemampuan berpikir logis dan keterampilan riset siswa pada kelas 12 MIA 4. Nah, rumusan masalah yang kedua sama, bagaimana hubungan antara kemampuan berpikir logis dan keterampilan riset siswa pada kelas 12 MIA 5. Oke, baik. Langkah kedua adalah perumusan hipotesis. Di sini ada H0 yang berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir logis dan keterampilan riset siswa, baik pada kelas MIA 4 maupun MIA 5. Di sini juga ada hipotesis alternatif, hipotesis satunya, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir logis dan keterampilan riset siswa. Nah, ini pengambilan keputusan dari hipotesis tadi itu berdasarkan apabila H0 ditolak jika besaran p-value ini lebih kecil dari signifikansi alfa. Oke, penggunaan p-value ini karena kita menggunakan uji SPSS, dan nanti outputnya adalah p-value, maka kita menggunakan ini. Kemudian H1 ditolak jika p-value-nya lebih besar dari signifikansi alfa. Nah, selain dari p-value, kita juga melihat dari besaran koefisien korelasi. Jika koefisien korelasinya sama dengan 0, maka H0 diterima. Begitupun, jika tidak sama dengan 0, maka H1 yang diterima. Oke, nah selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu menentukan taraf signifikansi. Nah, tingkat signifikansi yang dipilih adalah 5% atau sebesar 0,05. Yang selanjutnya, keempat, itu ada uji prasyarat. Karena ini uji korelasional, so uji prasyarat yang kita ambil adalah normalitas dan linearitas. Selanjutnya, ini, kita langsung uji prasyarat saja ke SPSS. Baik, teman-teman, saya di sini menggunakan SPSS versi 24. Oke, so this one, saya sudah, sebentar, ini adalah tampilan dari SPSS-nya. Yang pertama tentunya kita ke variable view dulu untuk mendefinisikan apa-apa saja yang akan kita masukkan dalam variabel data ini. Kita tulis seperti ini ya, reset, kemudian yang ini untuk kelompok logis. Semuanya sesuaikan dengan default, kecuali measure, kita ambil scale. Nah, setelah sudah terdefinisi semua, kita ke data view, kita masukkan datanya. Ini saya sudah copy dari Excel yang tadi saya sudah salin, tinggal di paste saja, paste. Nah, ini adalah data yang berasal dari kelas MIA 4. Terdapat 2 nilai, yaitu nilai keterampilan riset siswa dengan nilai kemampuan berpikir logis siswa. Oke, begitupun dengan data dari 12 MIA 5, sama. Oke, nah langkah pertama tadi adalah, langkah keempat tadi adalah pengujian prasyarat. Oke, uji prasyaratnya yang pertama adalah uji normalitas. Oke, baik, untuk menguji normalitas, kita lakukan langkah berikut. Kita klik analyze, kemudian kita ke descriptive statistik, di sini ada explore. Nah, kita masukkan kedua variabel tadi ke dependent list ya, dua-duanya ke dependent list. Kemudian kita ke plots, kita checklist di bagian normality plots with test, continue, dan klik OK.
Nah, sebelum kita lihat hasil dari uji normalitas di kelas 12 MIA 4, kita langsung cek dulu normalitas di kelas MIA 5. Oke, sama seperti tadi, analyze, descriptive statistik, explore, kita masukkan kedua dependent list tadi, plots, normality plots retest, continue, and okay. So, we will see the result. Nah, ini, mana ya? Oke, this one. Nah, ini adalah kelas dari data MIA 4. Kita bisa lihat di sini ada 2, 3. Ini Kolmogorov-Smirnov, ada dari Force, atau kita bisa lihat juga dari Sapir-Whorf. Namun karena kita datanya adalah jumlahnya 33, yang mana lebih kecil di bawah dari 50, maka kita sangat direkomendasikan untuk melihat normalitas berdasarkan tingkat signifikansi Sapir-Whorf. Nah, ini ada 0,000 dan juga 0,004, yang mana keduanya lebih kecil daripada 0,005, sehingga data ini dianggap tidak berdistribusi secara normal. Apakah kelas MIA 5 sama? Kita coba lihat hasil dari MIA 5. Oke, nah ini, oke, stop. This one. Ini juga sama, ternyata di bawah 0,005. Artinya, baik itu kelas 12 MIA 4 maupun 12 MIA 5, datanya tidak berdistribusi secara normal. Oke, next adalah uji prasyarat kedua, yaitu linearitas. Nah, linearitas masih pakai data yang sama. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, kita klik means. Nah, di sini kita masukkan teman-teman reset ke dependent list, kemampuan berpikir logis ke independent list, kemudian kita coba cek option unknown ini. Nah, di paling bawah itu ada test for linearity, kita klik checklist and continue. So this one, klik OK. Nah, sebelum kita melihat hasilnya, seperti biasa, kita cek dulu linearitas untuk data di kelas MIA 5. Oke, kita cek compare means, kita cek means, oke, next. Nah, oke, hasilnya kita lihat di output. Oke, this one, ini untuk kelas MIA 4. Nah, ini untuk kelas MIA 4. Ini ada 3 hasil data. Yang pertama ini hanya rangkumannya, ringkasannya ini 100% ya, dimasukkan semua datanya. Nah, kemudian data kedua outputnya ini berkaitan dengan deskriptifnya. Nah, yang kita lihat adalah di data ketiga. Nah, di data ketiga ini, teman-teman, kita lihatnya untuk linearitas adalah score deviation from linearity. Kita lihat signifikansinya adalah 0,741, di atas 0,05. So, it means bahwa data di MIA 4 itu linear atau memiliki hubungan yang searah. Lah, next ke kelas 12 MIA 5. This one adalah hasil linearitas pada kelas 12 MIA 5. Di sini deviation from linearity, sama kita lihat dari sini. The score is 0,951, lebih besar dari 0,05. It means bahwa data pada kelas 12 MIA 5 linear. Oke, nah teman-teman, itu adalah tadi hasil dari uji prasyarat. Tidak normal, tapi linear. Maka tidak lolos uji prasyarat, sehingga uji statistik yang diambil adalah uji statistik non-parametrik, yaitu uji korelasi Spearman. Oke, next. Untuk mendapatkan uji korelasi Spearman, untuk melakukan uji korelasi Spearman, kita kembali ke data awal, kita analyze, kemudian kita pilih correlate, korelasi, kemudian kita pilih divariate, 2. Nah, ini ada, masukkan kedua variabel. Nah, oke, teman-teman, di bawah variabel itu ada 3 pilihan korelasi yang bisa teman-teman pilih, tapi karena kita non-parametrik, maka kita hanya memilih Spearman. Oke, ini. Kemudian kita klik OK. So, kita lanjut dulu ke data dari 12 MIA 5. Sama, correlate, divariate, masukkan kedua variabel. Oke, kita ke Spearman. Biasanya kita nonaktifkan dulu. Sebenarnya bisa teman-teman 2 langsung juga. Namun karena kita sedang menguji Spearman, maka kita fokus dulu. Oke, next. Oke, nah 2 hasilnya sudah muncul. Coba kita lihat. Oke, nah ini hanya ada 1 output saja ya teman-teman. Ini untuk X lagi. Ini untuk 12 MIA 4, dan ini untuk 12 MIA 5. Oke, nah so ini adalah hasil. Kita akan kembali ke tahap selanjutnya, yaitu interpretasi data. Nah, ini adalah hasil pengujian statistik. Saya sudah mengcopy, saya sudah menyalin ke dalam bentuk yang lebih representatif. Ini ada perbandingan dari 2 kelas. Ini ada jumlah data, masing-masing 33 sampel. Ini nilai p-value, perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui, nilai p-value ini merupakan nilai yang diambil dari signifikansi to tail. Nah, kemudian di paling ujung ada nilai koefisien korelasi. Oke, next.
Kita akan lanjut ke tahap interpretasi data, bagaimana data itu dimaknai. Nah, interpretasi data pada uji korelasional ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ini kita melihat dulu signifikansi hubungannya, apakah hubungan antar dua variabel itu signifikan atau tidak, berarti atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah melihat kekuatan hubungan, bagaimana hubungan tersebut kuat, lemah, atau sangat kuat gitu. Nah, ini ada 5 kategori, 5 interpretasi, nanti akan saya jabarkan. Nah, yang terakhir adalah melihat arah hubungan. Apakah hubungan tersebut arahnya positif atau negatif. Baik, teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama kita lihat dulu signifikansinya. Nah, bisa dilihat di sini kelas NIA 4 ini punya nilai signifikansi 0,04 yang mana dia di bawah dari signifikansi alfa 0,05 sehingga maka hasilnya adalah signifikan. Namun pada kelas NIA 5 itu tidak signifikan karena hasil p-value-nya itu sangat besar 0,086 di atas 0,05. Nah, teman-teman, biasanya kalau sudah diketahui tidak signifikan, tidak diteruskan pada tahap interpretasi yang lain karena dianggap datanya itu tidak konklusif atau tidak menghasilkan kesimpulan ya karena memang ditolak begitu. Kemudian apabila hasil koefisien korelasinya cukup baik nih contohnya, tapi tidak signifikan, bisa jadi itu sampelnya terlalu kecil. Namun apabila sudah tidak signifikan, koefisien korelasinya juga rendah atau lemah, maka bermakna bahwa tidak ada keyakinan yang berarti atau tidak ada keyakinan yang mumpuni, yang memadai bahwa pada populasi sesungguhnya hasil korelasi tidak akan sama dengan nol. Jadi tidak ada keyakinan gitu ya. Karena tadi tidak signifikan. Oke, nah selanjutnya kita melihat kekuatan hubungan. Baik MIA 4 maupun MIA 5, ternyata kekuatannya ada di level 0,360 dengan kategori lemah atau rendah. Ada 5 interpretasi koefisien korelasi, yaitu sangat lemah, itu di 0 sampai 30, kemudian 30 sampai 50. Nah, ini di posisi kita ada di sini, itu dengan kategori lemah atau rendah, kemudian 5 sampai 7 dengan kategori sedang atau cukup, 7 sampai 9 dengan kategori kuat atau tinggi, 9 sampai 1 dengan kategori yang sangat kuat. Jadi semakin mendekati 1, maka dia semakin kuat. Semakin menjauhi 1 atau mendekati 0, maka dia semakin lemah atau bisa jadi tidak ada hubungan sama sekali. The last step adalah melihat arah hubungan. Dilihat juga dari nilai koefisien korelasi. Apabila nilainya positif, maka arah hubungannya adalah positif. Apabila nilainya negatif, maka arahnya adalah negatif. Oke, nama hasil dari kedua uji ini sama-sama positif. Positif di sini bermakna apabila kenaikan variabel X, maka variabel Y ikut naik juga. Begitupun sebaliknya, apabila variabel X mengalami penurunan, maka nilai dari variabel Y juga turun. Nah, di sini karena sama-sama positif, maka apabila terjadi peningkatan pada kemampuan berpikir logis siswa, maka terjadi juga peningkatan pada keterampilan riset siswa. Oke, nah itu teman-teman dari interpretasi makna dari data yang tadi sudah kita dapatkan dari output SPSS. Nah, tahap yang terakhir dari pengujian ini adalah tentunya penarikan kesimpulan. Nah, karena tadi rumusan masalahnya ada 2, maka juga kesimpulan yang didapatkan dari pengujian ini ada 2. Yang pertama, rumusan masalah 1, H0-nya ditolak karena p-value 0,04 lebih kecil daripada signifikansi alfa 0,05. Dan juga H1-nya diterima karena koefisien korelasi tidak sama dengan 0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir logis dan keterampilan riset siswa pada kelas 12 MIA 4. Nah, namun kesimpulan yang kedua, H1-nya ditolak karena p-value-nya 0,086 lebih besar dibanding signifikansi alfa 0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir logis dan keterampilan riset siswa pada kelas MIA 12. Oke, cukup sekian Bapak Ibu pemaparan dari bagian B di UAS Statistika Terapan kali ini. Saya sampaikan terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu Ibu Dr. Rini Solihat MSI atas ilmu dan waktunya yang telah dibagi kepada kami semua sampai akhirnya saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam pada statistika terapan. Semoga Ibu sehat selalu dan juga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. See you on the next task. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.